janji yang diingkari kaum Yahudi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyuruh Bani Israel atau kaum Yahudi agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, namun mereka abaikan. Setiap jiwa tentu mendapatkan hidup yang tentram dan bahagia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan atau metode untuk mencapainya. Akan tetapi sangat sedikit yang benar-benar memahami dan mengamalkannya. Seperti yang Allah paparkan di dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa ada 5 perkara yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang diingkari oleh kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, padahal mereka telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk, patuh, dan taat. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyuruh Bani Israel atau kaum Yahudi agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena itu pula mereka diciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi dan agung, demikian tegas Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah perintah mentauhidkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah ini sangat penting, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memadukan antara haknya dan hak kedua orang tua. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Oleh karena itu, mari perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimanakah akhlak kita kepada kedua orang tua. Selain itu, mari perhatikan rangkaian perintah setelah memuliakan kedua orang tua, yakni memuliakan kaum kerabat dan mengasihi anak-anak yatim. Ibnu Katsir menjelaskan definisi anak yatim ini, yaitu anak-anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua lagi yang memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian orang miskin, yaitu orang-orang yang tidak mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Dengan kata lain, siapa tidak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin, maka sungguh ia telah mengikuti langkah kaum Yahudi yang mengingkari janjinya kepada Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, berkata baik. Firman-Nya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, memiliki arti ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik dan sikap yang lembut. Termasuk dalam hal itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian ungkap Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Jika engkau tidak menemukannya, temuilah saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi. Keempat, sholat. Terkait ini sudah jamak dipahami bahwa salat adalah tiang agama. Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kelima, zakat. Bani Israel atau kaum Yahudi pun sudah diperintahkan untuk menunaikan zakat. Dan zakat di dalam Islam akan memberikan dampak luar biasa bagi diri dan sesama. Bagi diri akan mendatangkan kebersihan harta, kesucian jiwa, dan ketentraman hati. Bagi sesama akan tercipta pemerataan pemakmuran. Dengan demikian, janganlah pernah memandang sepele perintah zakat ini. Akan tetapi, kelima hal ini diingkari oleh Yahudi, meski mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya, dan hanya sedikit sekali dari mereka yang istiqomah. Adalah pantas jika mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kelompok sesat yang selamanya membenci ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya beserta umat Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120.